Seperti biasa, Justin Hubner datang dengan segala keberanian dan ketinggiannya di atas lapangan. Dan julukan sebagai El Preman, tampaknya emang layak disandingkan kepada sosok pemain yang satu ini. Lihatlah bagaimana Justin Hubner memprovokasi para pemain Bahrain dengan menendang sang kiper, hingga mencoba memprovokasi pemain lawan dengan tingkah tengilnya ketika duel one-on-one. Sementara di sisi lain, atmosfer gila yang ditunjukkan fans Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno malam tadi cukup membuat Joy Pelupesi kagum. Bahkan dia langsung curhat ke media asing soal kegilaan fans Indonesia yang emang benar-benar adanya. I'm so proud of the team. We did really well, but these people, stop talking please, stop talking on the name. Selain tampil apik di lini tengah dan lini depan dengan serangan-serangan yang efektif dan menusuk jantung pertahanan Bahrain, satu hal yang gak boleh dilupakan adalah adanya pertahanan yang bagus di lini belakang tim Garuda. Seolah jadi antitesis dari pertandingan sebelumnya di mana pertahanan kita porak-poranda dihancurkan Australia. Di laga kontra Bahrain, pertahanan kita berubah jadi tembok baja yang membuat para penyerang Bahrain tertegun. Mereka mungkin berpikir apa yang sebenarnya menghalangi mereka saat menyerang ketika untuk melepaskan tembakan ke gawang saja sangat sulit. Ya, dalam laga melawan Bahrain, Patrick Kluivert akhirnya benar-benar mau untuk menurunkan ego filosofinya dengan kembali bermain 3 back. Kemudian banyak momen yang tertangkap kamera kalau Kluivert sering berdiskusi secara intens dengan Alex Pastor. Dan pola 3 back dengan gaya main pragmatis pada akhirnya memang mampu membuat Bahrain gak bisa apa-apa. Karena di sepanjang 90 menit, praktis, gak banyak peluang besar yang mereka dapat. Sebaliknya, kita malah punya beberapa peluang besar, termasuk peluang dari Marcelino dan Eliano Renders yang tinggal tap in, ya sudahlah, dan begitulah sepak bola. Tapi terlepas dari peluang-peluang Indonesia yang gagal jadi gol, apresiasi tinggi layak diberikan kepada 3 bek timnas Indonesia. Dan salah satunya adalah Justin Hubner. Hubner dengan gaya khasnya yang barbar saat di lapangan tampaknya cukup berhasil membuat para pemain Bahrain emosi sepanjang pertandingan. Provokasi-provokasi yang dilayangkan sejak awal pertandingan membuat pemain Bahrain merasa tak nyaman sehingga tak bisa berpikir dengan jernih di lapangan. Alhasil, kita bisa lihat sendiri malam tadi, Bahrain benar-benar bermain sangat buruk tak seperti biasanya. Ya, harus diakui sih, trio lini belakang timnas Indonesia malam tadi emang layak diacungi jempol 3. Di mana kombinasi ketiganya kayaknya harus dikasih standing applause untuk laga kali ini. Jay dengan leadership dan ketenangan yang dimiliki, mampu menjaga stabilitas dan mengkoordinasi dengan baik. Hubner dengan mode kesetanannya yang main tanpa ragu-ragu dan salutnya di laga ini ia bebas kartu. Kemudian Rizky Ridho yang kembali membuktikan jika ia layak diberi kesempatan lebih. Selain soal chemistry-nya yang kadung udah nempel, secara individu Rizky Ridho membuktikan kalau alasan Jay Itzes ingin melihatnya main di Eropa memang ada dasarnya. Dan di laga versus Bahrain, bahkan meski sempat ditandu keluar lapangan, Ridho tetap fight. Yang mana itu pastinya bikin semua orang, termasuk pasti sang bunda menangis khawatir. But, mental Ridho nggak secamen itu. Sampai pada akhirnya peluit panjang dibunyikan dan Indonesia sukses meraih 3 poin penting.
Hubner makin dewasa dan lebih barbar. Setelah nggak bisa main di laga kontra Australia karena akumulasi kartu merah, Justin hadir di laga kontra Bahrain dengan aura yang kali ini sedikit berbeda. Dia bermain barbar tapi bersih. Dan hal itulah yang membuat banyak orang menilai kalau Hubner semakin dewasa. Berbeda dengan laga-laga sebelumnya, di mana ia kerap bermain agresif hingga berujung kartu kuning, bahkan kartu merah. Malam tadi, ia tampil terkendali tanpa celah. Tapi jangan salah, absennya kartu bukan berarti permainannya lembek. Sebaliknya, bek Wolverhampton Wanderers ini bertarung habis-habisan melawan penyerang Bahrain. Ia melakukan tackle-tackle krusial yang membuat para pemain Bahrain frustasi. Kedewasaannya terlihat dari cara ia membaca permainan dan tak mudah terprovokasi. Sederhananya, Justin makin tenang di bawah tekanan. Dan menurut kami, Hubner malam tadi adalah versi terbaiknya. Tangguh, cerdas, dan tanpa kompromi. Joy Pelupessy pamer atmosfer GBK ke media dunia. Bermain di GBK dan membuat bangga kedua orang tuanya tentu sebuah pencapaian besar yang baru dirasakan oleh Ole Romeni. Tak hanya Ole, perasaan serupa juga dirasakan oleh Joy Pelupessy. Bedanya, Joy sangat bangga karena akhirnya bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Dan debut itu dilakukan di Stadion GBK yang notabene adalah stadion kebanggaan dari tim Garuda. Menyikapi hal itu, Joy Pelupessy mengungkapkan perasaannya, terutama soal atmosfer yang ada di GBK dalam pertandingan melawan Bahrain. Atmosfer yang luar biasa, stadion yang luar biasa, suara supporter yang luar biasa kencang. Saya telah bermain di banyak stadion, tapi di sini saya merasakan gemuruh supporter yang paling luar biasa. Sungguh gila, kata Joy Pelupessy usai pertandingan. Thank you. Hadiah FIFA untuk Indonesia. Ada yang sadar nggak sih? Kalau di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia banyak diberikan kemudahan dan keuntungan oleh FIFA. Terutama soal mendatangkan dan mendaftarkan pemain baru di setiap bulannya. Masa iya FIFA nggak ikut andil dalam hal tersebut? Apalagi seperti kita tahu, kalau Presiden FIFA Infantino punya kedekatan khusus dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Bahkan saat Indonesia menahan atas Bahrain malam tadi, langsung menjadi perbincangan hangat media-media di dunia. Termasuk dari akun resmi FIFA World Cup server global. Hasil pertandingan Indonesia versus Bahrain berada di slide pertama. Selain itu, keberhasilan era baru ini juga sedikit melekatkan target ranking FIFA Timnas Indonesia, yang dipatok akan terus diusahakan untuk meroket semakin mendekat ke top 100 dunia. Mengutip dari laporan bola.com, atas hasil ini, Timnas Indonesia tak hanya meraih 3 poin di klasmen grup C, tapi juga meraih bonus berupa poin ranking FIFA yang naik 7 level. Dengan meraih tambahan 16,75 poin, membuat Timnas Indonesia saat ini memiliki poin berjumlah 1.138,88. Dengan perolehan ini, Timnas Indonesia melesat naik ke peringkat 123. Setelah sebelumnya sempat turun ke peringkat 130 setelah kekalahan atas Australia, sementara Bahrain turun ke peringkat 85. Dan terlepas dari apapun, kemenangan ini wajib kita rayakan dan syukuri. Karena dengan ini, peluang Indonesia ke Piala Dunia makin terbuka. Dan amankan peringkat 3 atau 4 adalah hal yang paling realistis. Setelah Australia kembali menang ketika bertandang ke markas Cina dengan skor 2-0.